Pemirsa rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian fikih kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada pembahasan air yang tercampur dengan benda yang suci. Jadi begini, bahwa air yang tercampur dengan benda yang suci seperti daun-daun pohon, sabun, bidara, atau benda-benda suci lainnya. Dan air tersebut tidak didominasi oleh benda yang mencampurinya. Maka di sini pendapat yang paling sahih adalah bahwa ia tetap suci dan mensucikan. Artinya, dengan hal itu kita bisa mengatakan bahwa air itu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan adanya najis. Pemirsa rahimakumullah, tentunya kita nggak berani berbicara semacam itu, melainkan adanya dalil. Maka saya sebutkan dalilnya dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-43. Allah berfirman di sana. Mari kita buka Qur'annya. Pada Al-Quran surah An-Nisa 43. Iya. Di sana Allah berkata, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum." Arti daripada ayat itu berbunyi, dan jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan kemudian kalian tidak mendapat air, kata Allah, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum, sha'idan thayyiba, dengan debu yang baik, tanah yang suci, gitu. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan sapulah muka dan tangan kalian. Pemirsa rahimakumullah, itu tadi bunyi arti daripada surah An-Nisa ayat yang ke-43. Saya ingin menitik beratkan kepada kata al-ma'u. Artinya air dalam ayat tersebut. Nah, al-ma'u dalam ayat tersebut disebut dengan bentuk nakirah. Artinya yang memiliki arti non-definitif. Ya kan? Maka dalam konteks kalimat negatif, maka ia mencangkup semua air secara umum. Nah, tidak ada beda antara air yang murni dengan yang tercampur. Baik, atas dasar itu juga berdasarkan sabda Nabi kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para wanita yang mandikan, "Irsilnaha salasan aw khamsan aw aktsar min dzalik." Mandikanlah oleh kalian wahai para wanita 3 atau 5 kali atau bisa lebih daripada itu. In ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin. Tentunya mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirah kafuran, dan gunakan pada basuhan akhir dengan kapur barus, au syai'an min kafur, atau sebagian dari kapur barus. Nah, tentunya ikhwatal iman, permisa rahimakumullah, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam membunyikan
memerintahkan kepada para wanita-wanita yang akan memandikan jenazah putrima, yakni Fatimah Zahra. Dalam konteks hadis, Nabi memerintahkan mereka untuk memandikannya 3 kali, 5 kali, bahkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan memandinya. Lalu Nabi memerintahkan untuk dicampur dengan daun bidara air tersebut. Dan bahkan Nabi memerintahkan di basuhan yang terakhir tadi untuk dicampur dengan kapur barus. Nah, pertanyaan kita, campuran bidara. Bidara itu kan benda, gitu. Kapur barus itu kan benda. Secara zat, bidara itu adalah benda yang suci. Secara zat, kapur barus adalah benda yang suci. Nah, ini dicampurkan dengan air yang memiliki zat yang suci juga. Dan itu diperbolehkan oleh Nabi. Nah, artinya setiap sesuatu dari air yang tercampur dengan benda yang suci, maka pendapat yang sahih adalah air tersebut tetap suci dan mensucikan. Bisa untuk menghilangkan hadas dan dapat untuk melenyapkan najis. Jadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat yang sedikit untuk kita amalkan.